Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Hari ini Ibu akan lanjutkan materi pembelajaran Akidah Akhlak bab 5, berhias diri dengan akhlak terpuji. Pertama, mari teguh pendirian. Apa itu teguh pendirian? Teguh pendirian artinya tetap berpegang teguh terhadap pada kebenaran yang telah diyakininya. Orang yang mempunyai sikap teguh pendirian pada umumnya memiliki prinsip hidup yang sangat kuat, tidak mudah terkena bujukan atau rayuan orang lain, apalagi persoalan akidah. Anak-anakku mungkin biasa dengar kata keras kepala. Nah, antara keras kepala dan teguh pendirian, keduanya tidak sama. Kira-kira apa yang membedakan antara teguh pendirian dan keras kepala? Perbedaannya yaitu sikap teguh pendirian muncul karena adanya keinginan mempertahankan kebenaran yang telah menjadi keyakinannya. Kemudian sifatnya menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan keras kepala lahir karena menuruti hawa nafsu dan cenderung tidak mau berubah menjadi yang lebih baik dan tidak mempedulikan kebaikan bersama. Istiqomah adalah istilah teguh pendirian menurut Islam. Istiqomah adalah teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal saleh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Ciri-ciri teguh pendirian. Pertama, keyakinannya kuat dan tidak mudah goyah. 2, mempunyai pendirian yang kokoh. 3, selalu optimis dan tidak mudah putus asa. 4, tidak mudah menyerah. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan orang lain. Hal yang perlu dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian: yang pertama, berteman dengan orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Kedua, mengambil contoh dari kisah orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Ketiga, membiasakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat. 4, berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Adapun hikmah memiliki sikap teguh pendirian adalah tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat yang kurang baik, tidak mudah diajak untuk berbuat jahat, percaya pada diri sendiri, mudah menerima ajakan yang baik, dan yang terakhir dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Akhlak terpuji yang kedua yaitu dermawan. Dermawan adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan secara ikhlas atau tanpa mengharap imbalan. Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat dermawan: yang pertama, rela berkorban untuk sesama manusia. Kedua, menyayangi sesama manusia tanpa mengenal perbedaan. 3, selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan. 4, lebih mengutamakan kepentingan umum. 5, tidak sombong ketika memiliki harta berlimpah. 6, memberi dengan ikhlas atau tanpa pamrih. Orang yang dermawan
adalah orang yang suka beramal dan bersedekah, karena orang yang suka bersedekah berkeyakinan bahwa harta yang dimilikinya bukan untuk dirinya semata, tetapi merupakan amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun adab bersedekah sebagai berikut. Pertama, merahasiakannya agar terhindar dari sifat riya. Kedua, tidak menyebut pemberiannya. Ketiga, melupakan sesuatu yang telah disedekahkan. Keempat, memberikan harta yang terbaik atau yang paling dicintai. Hikmah sifat dermawan. Yang pertama, dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ketiga, membantu meringankan beban atau kesulitan orang lain. Keempat, dicintai dan disukai oleh masyarakat. Kelima, menghilangkan kesenjangan sosial. Dan yang keenam, dijauhkan dari kesulitan dan mendapat kemudahan. Akhlak terpuji yang ketiga, ayo tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tawakal? Tawakal artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ikhtiar atau usaha yang maksimal. Seseorang bisa dikatakan tawakal jika orang tersebut telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan, kemudian berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil akhirnya itu merupakan anugerah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kurang tepat apabila belum berusaha tetapi langsung tawakal. Hal yang harus diingat adalah tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza asamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Apa saja hikmah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adapun hikmah memiliki sifat tawakal diantaranya: pertama, mendapatkan ketentraman hati. Kedua, terhindar dari rasa cemas, gelisah, dan khawatir yang berlebihan. Ketiga, tidak mudah putus asa. Keempat, sabar ketika mengalami kegagalan. Kelima, syukur apabila mendapat keberhasilan. Dan yang keenam, terhindar dari sifat sombong, karena keberhasilan itu bukan semata-mata hasil pekerjaan seseorang, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.